Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Ingin berbagi renungan pagi hari ini sambil jalan-jalan di Taman Doa Maria. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Itu pernyataan terakhir dalam Injil Misa Harian hari ini tentang orang lumpuh yang digotong oleh 4 teman-temannya dan disembuhkan oleh Yesus. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Apa yang sering dilihat orang sebenarnya? Nah, dari cerita Injil, sepertinya yang lebih sering dilihat orang adalah mengusir daripada menerima, menyingkirkan daripada welcome. Itu yang orang lebih sering lihat. Maka Injil tadi, orang-orang tadi mengatakan, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Karena guru-guru kami, kalau ada orang sakit yang mendekat, mereka langsung mengusir, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah atau pergilah sana. Begitu. Sedangkan guru yang satu ini didekati oleh orang sakit, yang pada masa itu sakit itu dianggap sebagai upah dosa. Dia malah bilang, dosamu diampuni. Ada kehangatan penerimaan, bukan pengusiran. Yang pertama keluar dari bibir Yesus. Pernyataannya bukan pernyataan yang menyingkirkan, mengadili, tapi justru pernyataan yang welcome, kehangatan untuk menerima. Nah, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Dan ternyata saudara-saudari, justru penerimaan itulah yang membawa efek perubahan pada diri orang yang sakit. Jadi sesudah Yesus bilang dosamu diampuni, atau ada kehangatan penerimaan, ada welcome di situ, baru kalimat yang berikutnya adalah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, pergi. Begitu. Saya sering kali berpikir, dalam sebuah masyarakat atau dunia yang berbudaya gampang menyingkirkan, gampang menghakimi dan gampang mengusir, tidak akan banyak perubahan terjadi dalam diri orang-orang di dalamnya. Kalau kita gampang menyingkirkan pendosa yang kita anggap pendosa, mengadili, tidak layak tampil di gereja, tidak layak ikut ambil bagian ini itu karena dia begini, dia begitu, justru memarginalkan orang, justru menyingkirkan orang seperti itu tidak akan membawa efek perubahan pada orang itu. Mungkin dia berubah, tapi dia sekedar menyesuaikan diri, tetapi tidak sungguh-sungguh berubah. Ya, pertobatan, pembaruan diri muncul dari penerimaan sesama kita, bukan pengusiran dan bukan penghakiman. Itulah yang membuat tadi Yesus mengatakan, orang banyak mengatakan yang seperti ini belum pernah kita lihat. Yang kedua, saudara-saudaraku, menyangkut kok bisanya Yesus itu ketika didatangi oleh orang lumpuh yang digotong teman-temannya itu, dia bilang ketika melihat iman mereka. Jadi bukan hanya iman dari orang lumpuh itu, bukan hanya iman dari orang sakit itu, tetapi iman dari mereka, termasuk iman dari teman-temannya. Nah, ini mau mengatakan tentang aspek hidup bersama, aspek komunitas. Komunitas jangan dianggap enteng. Hidup dalam kebersamaan jangan dianggap enteng, ya, karena iman komuniter itu memberi kontribusi bagi keselamatan individu-individu di dalamnya. Ya, ini perlu untuk kita sama-sama renungkan. Di sebuah komunitas atau lingkungan di mana orang-orangnya tidak saling mendukung, tidak saling menggotong, tidak membawa anggota komunitasnya kepada Yesus, yang ada hanya pembiaran, penghakiman, maka jangan harap akan ada mujizat dalam komunitas atau lingkungan tersebut. Mujizat hanya mungkin terjadi kalau ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh memiliki kebersamaan, mendukung, mendoakan, dan peduli dalam kebersamaan satu terhadap yang lain. Ya. Jadi Yesus memandang iman komuniter dan mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu diampuni. Baru kemudian bangunlah, berjalanlah. Yang ketiga, dalam cerita Injil Markus hari ini, itu menyangkut bagaimana orang membongkar atap rumah. Yaitu ini sebetulnya teguran juga. Ya, kok bisanya sampai orang membongkar atap rumah? Itu mungkin karena sudah tidak ada cara. Karena orang-orang yang dekat dengan Yesus itu, yang merasa memonopoli Yesus,
sampai kemudian tidak memberi akses pada orang lain untuk berjumpa Yesus. Ini teguran juga untuk kita-kita, orang merasa diri saleh, rajin sembahyang, para rajin berdoa, yang merasa pakai jubah seperti saya ini, yang merasa bisa mengendalikan Yesus, menguasai dan paling tahu tentang Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita justru menjadi penghalang bagi orang lain untuk ketemu sama Tuhan. Jangan biarkan sering terjadi pembongkaran atap karena keegoisan dan monopoli dan keangkuhan rohani dari kita yang dekat dengan Tuhan. Ada banyak praktek pembongkaran atap rumah itu. Protes kaum awam misalnya tentang bagaimana arogansi imam, budaya klerikalisme, merasa sok paling hebat dalam organisasi gereja, anggota gereja, anggota komunitas yang protes besar terhadap pengurusnya, yang bukan malah memberi hati bagi orang-orang yang ingin mengakses Yesus, tapi malah mempersulit, malah menghalang-halangi. Nah, seperti itu. Jadi saudaraku semua, kalau ingin melihat keajaiban-keajaiban Yesus lebih banyak terjadi di antara hidup kita, maka tadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mari milikilah hati yang welcome dan hangat, tidak mengusir, tidak menghakimi, tidak menyingkirkan, tapi milikilah budaya untuk welcome, untuk hangat menerima daripada menyingkirkan. Yang kedua, milikilah aspek iman komuniter. Terlibatlah dalam komunitas, jangan mencari kesalehan pribadi, jangan hanya mau selamat sendiri, tetapi komunitas perlu diperhatikan. Aspek hidup komunitasmu harus kuat. Karena apa? Keselamatan terhadap 1-2 orang itu juga dipengaruhi dari keimanan komunitas dari orang tersebut. Dan yang ketiga, bagi kita yang merasa dekat dengan Kristus, jangan jangan justru menjadi penghalang bagi orang lain untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Semakin kita merasa dekat dengan Dia, harusnya semakin kita memberi jalan dan ruang bagi orang yang mau ketemu dengan Dia. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Semoga dengan hadirnya orang-orang Kristen, banyak orang-orang di luar mengatakan, yang model seperti ini belum pernah kita lihat. Tuhan memberkati kita semua.